Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 9 beranggotakan saya sendiri, Alif Taufan Ramadan dan Rizka Adin Kartina. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Berikut sebabnya, yaitu yang pertama, memahami surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yang kedua, memahami surat An-Nahl ayat 78. Yang ketiga, memahami surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Dan yang keempat, memahami surat Az-Zariyat ayat 56. Sekilas pengetahuan, manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik dan sempurna. Manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Kemuliaan manusia itu disebabkan karena manusia diciptakan dengan wujud yang lengkap, yakni jasmani dan rohaninya. Di samping itu juga diberi sesuatu yang paling membedakan terhadap makhluk lain. Ditinjau dari segi prosesnya, penciptaan manusia merupakan serangkaian proses yang sangat unik dan menakjubkan. Hal itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar dan maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pencipta dan tidak ada yang dapat menandingi ciptaan-ciptaannya. Berikut saya bacakan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idama فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله الأحسن الخالقين. Penjelasan surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Surat Al-Mu'minun ini menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik. Proses penciptaan manusia diuraikan mulai dari unsur pertamanya, proses perkembangan dan pertumbuhannya di dalam rahim, sehingga menjadi makhluk yang sempurna dan siaplah lahir menjadi seorang anak manusia. Pada ayat 12, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Selanjutnya, pada ayat 13, dengan kekuasaannya, saripati yang berasal dari tanah itu dijadikannya menjadi nutfah atau air mani. Selanjutnya pada ayat 14, dijelaskan ketika berada di dalam rahim seorang wanita tersebut, selama kurun 40 hari, nutfah tersebut berkembang menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian dalam kurun waktu 40 hari pula, alaqah berubah menjadi mudghah atau segumpal daging. Lalu selama kurun waktu 40 hari juga berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus dengan daging, dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu kemudian kami menjadikan dia makhluk yang berbentuk laik. Kemudian surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun.
ayat-ayat surat An-Nahl ayat 78. Ini masih erat kaitannya dengan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Sebagaimana dijelaskan di atas, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ketika seorang anak manusia dilahirkan ke dunia, dia tidak tahu apa-apa. Dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala membekalinya dengan atribut lengkap yang nantinya dapat berfungsi untuk mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Atribut-atribut tersebut ialah berupa 3 unsur penting dalam proses pembelajaran bagi manusia, yakni pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal pikiran. Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma radadahu 'alal malaikati faqala anbi'uni ba asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Shadaqallahul adzim. Dalam ayat 30 surat Al-Baqarah ini disampaikan informasi bahwa sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama yakni Adam alaihissalam, hal tersebut sudah disampaikan kepada para malaikat. Diilustrasikan dalam ayat tersebut terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan khalifah di muka bumi, yaitu manusia. Apakah yang dimaksud khalifah ini? Khalifah berarti pergantian yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang. Ulama ada yang mengartikan bahwa khalifah ialah yang menggantikan Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan hukum-hukumnya di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan manusia sebagai khalifah merupakan penghormatan kepadanya karena kelebihannya dibandingkan makhluk selain manusia, tidak terkecuali malaikat. Dengan menunjukkan manusia sebagai khalifah, Allah Subhanahu wa taala juga bermaksud mengujinya sejauh mana manusia bisa melaksanakan amanah sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah merupakan bukti rasa syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan dengan keramahannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas hidup. Sikap tersebut sudah seharusnya dimiliki oleh setiap manusia apabila manusia mempunyai kesadaran akan hak selain halnya apabila manusia tidak mempunyai kesadaran yang mensyukuri segala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjadikan manusia yang tidak mau tunduk, tidak mau taat dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mau beribadah kepadanya. Perilaku hamba Allah dan khalifah di bumi sebelum kalian. Menerapkan perilaku sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi sebagai implementasi. Surat Al-Mu'minun ayat 12-14, Surat An-Nahl ayat 78,
dan surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 dan surat Az-Zariyat ayat 56. Terlebih dahulu kalian harus membiasakan membaca Al-Quran setiap hari. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan surat Al-Mu'minun ayat 14 sampai dari ayat 12 sampai 14 sebagai berikut. 1. Bahwa kita diciptakan dari sesuatu yang hina. Yang kedua, senantiasa mengakui kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita dari sesuatu yang hina tersebut. Yang ketiga, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebaik sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dalam surat An-Nahl sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Yang kedua, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, beberapa pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa mendiskusikan segala sesuatu yang lain sebelum diputuskan untuk melakukannya. Yang kedua, senantiasa menerima dengan lapang dada kelebihan yang lain atas dirinya. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan surat Az-Zariyat ayat 56 sebagai berikut. Yang pertama, selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam artian sempit maupun luas. Yang kedua, senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang dimanifestasikan dengan beribadah kepadanya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.